Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru lillahi haqqa syukrih wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahibul Hajah, majalah Mata Air, dan juga Hizmet Movement, Sahibul Bait, Profesor Dr. Fazli Jalal, Rektor Universitas Yarsi, para tokoh khususnya Uda Taufik Ismail dan Uni Ati, dan banyak yang lain. Tanpa mengulangi rasa penghormatan, cukup saya sapa yang saya hormati semua yang patut dihormati. Hadirin hadirat yang berbahagia, ingin saya ungkapkan di awal, saya dan istri datang dengan dua cinta. Cinta kepada penyelenggara majalah Mata Air dan cinta kepada Yarsi dan rektornya. Cinta pertama karena saya menilai kegiatan ini sangat penting dan penting, sehingga saya dorong untuk terus dilaksanakan dengan peningkatan dan penyempurnaan. Dan cinta kedua, terus terang saya mendengar universitas ini tumbuh berkembang dengan pesat, dan saya saksikan secara langsung tadi, ini merupakan salah satu dari pusat keunggulan akademik umat Islam di Indonesia dan di dunia. Lomba literasi nasional membaca sirah Nabi adalah penting bagi kita umat Islam. Sirah Nabi telah melahirkan puluhan, ratusan, bahkan ribuan literatur. Ketika kami sekolah di Amerika dulu, ada satu mata kuliah historiografi Islam, rujukannya adalah Sirah Rasul oleh Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham, serta juga Tarikh At-Tabari. Luar biasa. Dan sekarang muncul literatur-literatur yang berisi pujian dan elegi kepada Nabi. Di Indonesia terkenal dengan Al-Barzanji, dibaca di kampung-kampung, khususnya pada bulan suci Ramadan. Ada Maulid Ad-Dibai, ada yang lain lagi sampai qasidah Al-Bushairi, Burdah, dan lain-lain sebagainya. Saya terus terang hanya sempat secara sekilas membaca kitab-kitab itu dalam bahasa Arab, sangat indah sekali. Namun dapat dipastikan, sebagaimana ayat tentang ayat-ayat Allah, walaupun seluruh pohon di darat dijadikan pena dan samudera dijadikan tinta, belum selesai menulis ayat-ayat ilahi. Analog dengan itu, betapapun banyak buku literatur tentang sirah Nabi, dapat saya simpulkan belum dapat mengungkap keluasan samudera nilai yang mulia dari seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang orientalis dari Belanda pernah berucap, Thomas Carlyle, bahwa revolusi yang diadakan oleh Muhammad telah meledakkan padang pasir dan mengakibatkan butir-butir pasir terbang ke seantero dunia. Dan jadilah Islam
sebagai agama yang dianut sekarang nomor 2, tapi Pew Research Center dari Amerika pada 2050 menjadi Islam agama terbesar di dunia, apalagi jika Katolik dan Protestan dipisah. Dan begitu pula ya, umat Islam sangat mungkin untuk menjadi pemegang supremasi peradaban dunia, terutama sekarang dengan the emergence of East Asia dan the rise of China. Berdasarkan Al-Quran, hari-hari itu kami pergilirkan pada manusia. Udah taufik, saya berimajinasi, tapi dengan penuh keyakinan akan turun ke bawah. Asia Timur sekarang ini, Indonesia sampai ke barat, dan kawasan samudera Indonesia menjadi pusat epicentrum dari peradaban dunia pada abad-abad yang akan datang. Dalam kaitan inilah menggali sirah Rasul adalah kepentingan kita semua. Maka oleh karena itu, selamat kepada majalah Mata Air Mbak Astri yang harus menjadi mata air pengetahuan, mata air kearifan, mata air peradaban, bagaikan salsabila, mata air di surga, mengandung arti harfiah. Sal, is'al, tanyakanlah, sabil, jalan, maka salsabila, tanyakanlah jalan di surga sana. Bagi umat Islam Indonesia, salsabila, tanyakanlah jalan menemukan mata air kehidupan, mata air pengetahuan lewat majalah Mata Air. Kok nggak ada tepuk tangan ya? Selamat kepada para pemenang. Saya bersetuju dengan Profesor Dr. Fasli Jalal dari tahun ke tahun untuk kali ke-6 dan seterusnya. Pelaksanaan lomba literasi nasional membaca sirah Rasul dapat dikembangkan, termasuk dengan mengajukan video sehingga bisa bertutur secara nyata, tapi juga rujukan-rujukannya akan semakin diperluas. Begitu banyak. Dan Ibu Aisyah dari Yudhistira, kalau bisa buku-buku yang berisi pujian terhadap Nabi dalam bahasa Arab itu diterjemahkan, yang sudah sangat populer di Indonesia. Sebagian saya sebutkan tadi ya, ada 4, 5, 6, 7 yang dibaca ya, di pesantren-pesantren. Kalau bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sekaligus akan menjadi rujukan bagi peserta lomba. Tidak sekedar literasi, kalau sekarang membaca ya, pada waktunya memahami dan pada waktunya mengamalkan. Saya tidak tahu corak lomba pengamalan sirah Rasul dalam kehidupan nyata memerlukan tim yang memantau, mengamati di masyarakat, di umat secara nyata bagaimana pengamalan kehidupan Rasulullah SAW, sebuah atau pribadi agung. Oleh Michael Hart dinyatakan sebagai the most influential persons in history dalam karyanya 100 Most Influential Person in History. 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah meletakkan Muhammad SAW di tingkat tertinggi. Maka semogalah kegiatan ini bisa membangkitkan kecintaan kita pada Rasulullah SAW. Saya ingin menyampaikan puisi spontan, tapi janganlah, biarlah nanti itu udah Taufik Ismail. Saya tidak ingin menyaingi beliau karena beliau legendaris sastrawan Indonesia, sastrawan Muslim Nusantara. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.